Karena ya tadi gym nggak cuma masalah otot, tapi gimana basicnya itu pada saat kita memakan makanan yang cukup dari secara kalori, dari mikronutrisinya. Daripada kalian investasi ke rumah sakit, Nah, mending kalian investasi ke... ini sebenarnya, dan nutrisi itu juga yang menjaga supaya kita lebih tampaknya awet muda gitu loh. Gue nggak bisa nih berdiam diri kayak orang goblok gitu. Sumbatan di otak beda-beda. Riwayatnya kita Iya, kita nggak tahu. Cuman semaksimal mungkin kita kembaliin gitu. Ya. Katanya dengan olahraga atau gym, ya olahraga lah ya, kita bahasnya general dulu aja. Dengan kita misalnya di usia muda, kita udah mulai rutin olahraga, konsisten, disiplin, itu bisa bikin kita awet muda. Bener nggak? Wah, bener lah. Apalagi yang kayak ya banyak kan mama yang sekarang kayak, wah mama muda ternyata umurnya 50. Itu benar nggak sih sebenarnya kayak bener. Dengan olahraga itu, dengan sistematisnya kedokteran gimana sih kok? Mungkin bisa dijelasin sama teman-teman sih. Ya, jadi secara umum aja ya gambarannya ya. Dengan kita melatih otot kita, dengan kita nge-gym, orang-orang yang nge-gymnya konsisten, ya mungkin di atas 3 tahun udah masuk konsisten lah ya. Dia pasti ada kedisiplinan juga dalam menjaga makan. Ya, ini loh yang berperan itu penting, kayaknya salah bukan satunya. kalau udah jangka lama itu dia nggak disiplin lagi, kayak kebutuhan dan emang kebiasaan. Iya, emang udah kebiasaan. Iya. Jadi emang udah kebiasaan aja, nggak ada tuntutan dan pressure sama sekali. Iya. Karena emang udah dari mudanya emang udah terbiasa dengan pola seperti itu kan. Iya, jadi kita membiasakan diri kita untuk hidup sehat. Nah, kalau gue jelasin benar-benar secara rinci, ini gue jamin pusing semua deh. Jadi Ya, intinya, basicnya aja. basicnya itu pada saat kita memakan makanan yang cukup dari secara kalori, dari mikronutrisinya, itu akan membantu kita dalam jangka panjang itu loh, menjaga ya kita ngomongnya kenapa sih muka lebih mulus, badan lebih bagus. Ya kan, dan Karena kita dia emang dari mudanya udah ngerawat badannya yang bakal dipakai lama. iya, jadi memang nutrisi, pola tidur. Jadi kita itu ya yang namanya kita misalkan beraktivitas. Jadi kalau masalah tidur itu seperti HP kita cas loh. Ya. Nah, sekarang itu pada saat kita stres, badan kita stres dengan aktivitas di luar, stres dari pikiran, segala macam pekerjaan, kita tuh butuh di restart loh, dalam ya tanda kutip di restart itu dengan tidur. Istirahat dengan pola yang baik, kualitas yang baik. Ini sebenarnya, dan nutrisi itu juga yang menjaga supaya kita lebih tampaknya awet muda gitu loh. Karena ya tadi gym nggak cuma masalah otot, tapi gimana 3 hal ini, nutrisi, tidur, latihan, itu kita Seimbang, jaga ya. dengan seimbang dan benar gitu loh. Banyak kan orang yang kayak kenapa gue di umur 30 gue udah sakit-sakitan, udah ada yang Iya. dapat penyakit atau gimana. Umur 20 aja sekarang udah rata-rata udah ada sakit gitu, karena Iya, benar. emang dari mudanya nggak ngejaga, ngerawat tubuh yang bakal dipakai lama ini loh gitu. Jadi gini mindset gue gini loh, sebenarnya bertahan selama 10 tahun ya lu berapa tahun cuy ya? Masuk 8. Masuk 8. Jadi ya kayak kita di atas 8 tahun itu cobaan banyak banget, godaan banyak Iya banget. sih. Dikecein udah biasa, diomongin udah Udah biasa. bodo amat lah ya. Amat itu mah. Nah, terus mindset gue itu kenapa gue bertahan sampai sekarang gitu. Karena yang gue lihat tuh masa depannya loh. Maksudnya dalam usia Gue pengen di usia gue 50, Iya, badan gue masih kayak si The Rock. Nah, itu salah kayak gitu satunya. kan. Nah, itu kayak lu butuh role model kayak gitu. Maksudnya di saat lu down atau gimana, kalau ada role model lu lebih memicu semangat lagi Iya. buat latihan konsisten yang kayak gitu. Pastilah kita punya waktu yang kayak gue males nge-gym lah, gue pengen makan enak, ya pasti ada. Gue pun juga kadang seminggu gue males nge-gym ya nggak nge-gym gitu. Iya, itu Cuma nggak apa. lu butuh pemicu lagi nih, gimana biar lu semangat lagi, makanya lu butuh role model. Iya, gue pengen banget nanti udah tua, gue pengen main sama cucu gue Masih mau, bisa lari-larian. Gue nggak mau baring-baring di rumah sakit, intinya gitu Ya, aja. ya.
Gue Jadi- masih pengen menikmati segala hal kerja keras yang gue lakuin sekarang. Ya segala hal kan, gue masih pengen Iya. liburan bareng keluarga gue. Ya ini investasi gue. Percuma gue udah tua, gue punya banyak duit, cuma gue cuma rebahan di rumah, tidur di Iya. rumah sakit ya buat apa? Daripada kalian investasi ke rumah sakit, Nah, mending kalian investasi ke nutrisi dari sekarang. dari tapi. sekarang Nggak ada yang waktu lagi. walaupun nggak ada kata terlambat sih, Iya. cuma ya sesegera mungkin lah. Sesegera mungkin tuh harus dilakukan ya, karena yang namanya investasi lebih cepat lebih baik apapun itu. Iya nggak sih? Apalagi ini kan investasi kayak masa depan Iya. tubuh kita sendiri yang bakal dipakai lama. Terus ada yang ngecein gue gini nih, waktu itu gue pernah ngomong gini juga, ngobrol sama teman, terus ada yang ngecein, lah nanti ada juga tuh yang badannya bagus tapi mati muda. Ya kalau itu di luar kuasa gue, Ya, men, gitu. seenggaknya kita Gua. sebagai manusia udah berusaha Usaha dulu nih. dulu. Gue pengen sehat ya, gue berusaha. Cuma Iya. kalau hidup dan mati orang itu ya di Nah, tangan Tuhan lah ya. bukan di tangan gua. Seenggaknya gitu kan. sebagai manusia kita Iya. mensyukuri dan menikmati ini pemberian Tuhan. Tuhan ngasih tubuh yang sehat waktu lahir ya kita rawat. Iya. Ya kalau bisa dipakai lama tubuh ini selagi kita rawat ya bagus. Kalau Tuhan berkata lain ya mau gimana? Seenggaknya Iya. kita udah berusaha dulu gitu. Namanya manusia mah cuma bisa berusaha. Dan aku kini sendirian. Iya. Cuma itu. Jadi ya syukur-syukur kalau semuanya tercapai. Tapi Iya, seenggaknya gue udah melakukan semua yang gue bisa gitu kan. Intinya seperti itulah. Ya butuh waktu sih sebenarnya, apalagi buat konsisten itu sih sebenarnya. Apalagi kayak itu kan gym dan pola hidup sehat itu udah kayak mendarah dagingnya sama gua. Justru anehnya ketika gua nggak latihan, ketika gua hidupnya amburadul kayak gitu, justru misalnya nih gua udah nggak gym nih seminggu, gua ngerasa lebih nggak sehat aja, kayak sakit aja, gua kayak lebih males. Itu kan kayak ngaruh banget kan Iya. dengan pola lu biasanya lu disiplin dengan makan, dengan latihan yang bener. Sekarang tiba-tiba lu males-malesan nggak latihan, justru badan lu justru makin sakit. Iya, makanya sakit. Yang ada ya dari sekarang kalau gue pikir ya, jadi menjaga tubuh itu ya tanggung jawab kita sendiri. Ya. Ya itu sih ya Tuhan udah kasih ke kita tubuh. Ya kita harus ngejaga lah maksud gue. Jadi gimana caranya supaya gue maksimalkan tubuh yang mau dikasih loh. Seperti ini kan. Tubuh bagus, awet muda itu udah bonus Iya, dari bonus. usaha Iya, yang tadi ya. usaha. Dan kalau pengen tahu juga misalkan kayak kita latihan, gue tuh bener latihan kan gue sibuk banget nih sekarang, kerja di rumah sakit, gue Ya. ada di klinik juga, belum ada hal-hal lain. Apalagi di rumah sakit kayak Iya. lebih rentan dengan virus yang Iya, gitu-gitu ya. kan gue harus menjaga diri gue Iya, dong. iya. Masa lu ngobatin orang lu sendiri sakit ya? Iya sih, bener-bener di kesibukan itu. Nah, gua mau nanya lu Nah, kalau sakit lu ngobatin sendiri atau ke dokter? sendirilah ngapain ke dokter? Kan kebanyakan kan orang kayak gue dokter, cuma kalau dia sakit dia ke dokter lain, nggak percaya dengan dirinya sendiri. Kecuali jadi gini, kalau gue sebagai dokter umum nih, ya gue punya kompetensi yang memang gue harus bisa. Kalau di luar Apalagi itu, sekarang lu udah ngambil sekolah rehab ya. oh iya, jadi gue rencana ngambil sekolah ke arah sana gitu. Cuma ilmu-ilmunya lu udah Mulai covernya udah belajar. dapet dong. Iya, karena gue ambil itu karena gue seneng nge-gym jelas. Gue Ya, seneng ya, nge-gym, gue seneng dengan perolahragaan. Kenapa nggak difokusin ke rehab tadi ya? Iya, rehabilitasi Lebih fokus medis. Dan gue lihat kan ya sedikit promosi kali ya. boleh. Jadi Dibuka buat promosi. Iya, jadi bidang rehabilitasi medis yang mau gue ambil spesialisasi itu tuh jadi spesialisasi yang merehab, mengembalikan fungsi seseorang yang sudah menurun. Contohnya yang paling gampang. Nah, teman gue ini udah menurun. Contoh paling gampang misalkan orang kena stroke nih. Ah. Nah, dia ada gangguan pada cara jalan. Karena kan ada kelumpuhan sebelah badan dong, Ya, jelas. ya, ya, Nah, ya. kita mengembalikan semaksimal mungkin potensi dia nih. Biar Seenggaknya bisa maksimal mandiri bisa. lah. Ah. Nah, intinya itu sebisa mungkin dia mandiri supaya kepercayaan diri dia meningkat lagi. Oh, Karena itu ada terapi dan rehabnya buat ada itu. ya kebayang nggak sekarang orang nggak bisa jalan Iya, karena kasihan sih dia bisa sebenarnya. depresi, jatuh dalam depresi. Dia meninggalnya bukan karena nggak bisa jalan, karena stres. Stres atau paling sering ya saudara olahraga. Hmm. Misalkan pelitak sana sini, bengkak, ankle dan lain-lain. Iya sih, gue udah ankle, lutut, bahu semua Iya. udah kena sih. Itu ya spesialisasi rehabilitasi medis membantu ke arah sana. Jadi Mengembalikan kayak lututnya gitu. yang
udah cedera dimaksimalin Iya, biar supaya lebih dia- kuat lagi atau gimana? Jadi intinya itu kita mengembalikan fungsi tubuh supaya dia bisa bekerja sebagaimana mestinya sesuai. Jadi apakah kita janji nih orang bakal kembali, orang-orang stroke misalkan tadi contohnya ya, pasti bisa jalan lagi, ya kita nggak janji. Tapi kita bakal mengembalikan Iya. potensi dia semaksimal mungkin. Ya nggak tahu kan separah apa dia kena stroke. Ya Nggak itu tahu seberapa levelnya lagi ya. levelnya seberapa parah kita nggak tahu. Tiap orang beda-beda, sumbatan di otak beda-beda. Riwayatnya kita nggak Iya, tahu. kita nggak tahu. Cuman semaksimal mungkin kita kembaliin gitu. Ya seperti itu sih intinya. Nah, gue mau nanya nih kok. Dulu waktu awal-awal gue mulai nge-gym, terus karena gue minderan anaknya, introvert banget kan. Oh, introvert. Introvert Nggak banget kelihatan. gue. Introvert banget. Ini karena tuntutan kalian aja. Nah, terus Bener. karena gue nggak bisa nih berdiam diri kayak orang goblok gitu. Gue harus menggali nih potensi diri gue. Gue memberanikan di saat gue gym itu. Kenapa gue nggak mencoba ikut body contest? Nah, Ikutan body contest itu kayak body contest yang gitu-gitulah, meliatin otot-otot tubuh. Cuma kan body contest itu lu nggak bisa asal ikut kalau pola makan dan diet lu nggak benar. nggak benar. Nah dulu itu gue nggak ada mentor, justru kayak ya bokap gue pun juga dia cuma buat sehat doang, nggak ada kompetisi atau gimana kan. Ya gue cuma ada orang-orang yang di gym kayak lu harus diet air, lu nggak boleh makan nasi. Sedangkan latihan lu dihajar, makin dihajar kan, harus dapetin definisi otot yang kering. Di saat itu ya pertama kali gue kontes gue masuk 15 besar, itu kayak wah gila gitu kan. Nggak mati ya? Nah makin Iya. gue lagi kayak gue makin edik lagi nih, makin latihan lebih berat. Iya. Cuma ilmu-ilmu tentang pola makan, diet itu gue masih belum ada. Oh. Dan untuk di sosmed atau yang di internet kan kayak masih minim banget gitu. Nah terus di suatu waktu gue pasti pola dietnya gue ganti-ganti nih. Gue cari mana sih yang cocok sama tubuh gue gitu. Terus di saat H-1, nggak H-1 malah sorenya body contest, gue udah diet gila-gilaan, gue udah nggak minum air, 3 hari. 3 hari. Sebelum 3 hari itu cuma aqua yang segini. 150 mili ya paling Itu ya? cuma sehari. Lu bayangin gua makan, minum cuma dikit. Itu biar katanya air yang di Definisinya. bawah kulitnya nggak Iya, ada yang gitu-gitu. Nah, gua udah cobain gitu, gua hajar semua. Nggak makan karbo. Akhirnya 10 jam atau 12 jam sebelum tanding, Ini bodoh ya. gua tepar cu. Nggak bener-bener tidur gua. Orang ngajak ngobrol gua cuma kayak orang goblok aja. Oh iya, kayak cengok banget Nah, dong. nah, gue pengen minta nih solusi buat lu, apalagi buat teman-teman, nggak untuk body contest sih, buat Diet. gaya hidup sehat, diet yang benar itu gimana sih, Lebih ke komposisinya gimana ya. Karena gue nggak pengen teman-teman yang baru mulai, gue nggak pengen kalian menjalankan yang udah pernah gue jalanin dan gue rasakan gitu. Karena kayak ya lu udah mau tanding, lu udah mati-matian, Iya, gila-gilaan, ternyata lu karena pola makan dan komposisi makan yang salah ya gagal semua. Gagal semua ya? Nah, mungkin lu bisa sharing gimana sih pola makan dan diet yang benar itu gimana? Gini, teori diet itu banyak banget. Intinya kalau dari secara gua ada teori pengosongan lambung. Pengosongan lambung. Jadi lambung itu kosong dalam waktu kira-kira kisaran gue segini ya. Lama-lama ya masa lu makan bawa timbangan terus kan nggak Iya. mungkin. Gue sebisa mungkin gue hindarin. Misalkan diet yang gue pegang sampai hari ini itu cuma satu cara, dan itu yang gue mengerti karena gue diajarin karena gue dokter gitu Iya, kan. iya. Dan menurut gue masuk logika. Berarti ini diajarin oleh kedokteran. Iya.